mungkin kita bisa ada sekitar 3 mbak kalau di PTN itu. Yang pertama itu mungkin melalui jalur undangan seperti eligible seperti itu. Ketika mbak Ana nanti nilainya bagus dan sudah di-eligible oleh sekolah, nanti mbak Ana bisa masuk ke jalur eligible ini, dan kemudian mbak Ana masuk pendaftaran ke PTN itu menggunakan nilai rapor yang lagi olah oleh guru mbak Ana juga. Seperti kalau yang undangan itu menggunakan nilai rapor dari betul sekali semester gitu ya. Iya masuk, iya betul sekali. Mungkin mbak Ana juga sudah mengetahui ya. Sedikit ya, mungkin guru-guru mbak Ana juga sudah menjelaskan juga, karena itu juga penting mbak. Dan kemudian ada itu yang semoga mbak Ana terima yang ini ya mbak. Dan kemudian jika tidak terima yang ini, mungkin mbak Ana bisa mencoba UTBK. Jadi gimana UTBK ini kan yang tadi ya mbak Ana kan juga sudah belajar, dan dari belajar itu tadi mungkin mbak Ana dapat insya Allah dapat lulus juga dengan cara melakukan UTBK itu. Mungkin nanti alangkah-alangkahnya itu mungkin mbak Ana dapat mungkin dari sekolah juga akan memberitahu mbak, mungkin jika ada anak-anak punya siswa yang mungkin akan ke PTN, mungkin bisa melakukan aktivasi akun terlebih dahulu dari sekolah misalnya mbak. Mungkin misalnya sekolah tidak akan menjelaskan, mungkin mbak Ana bisa tanya kepada guru-gurunya juga di sana. Mungkin mbak Ana akan diajari bagaimana membuat akun ketika mbak Ana mengikuti UTBK itu, karena langkahnya mungkin misalnya lebih sulit daripada mbak Ana mengikuti yang SNM ini, yang ada yang nilai eligible-nya terus sekali, mungkin lebih sulit yang UTBK ini. Mungkin ada beberapa langkah mungkin seperti membuat akun. Setelah itu mbak Ana memilih di mana mbak Ana ingin ingin tes juga, dan juga lokasi dan juga jam mungkin akan mbak Ana pilih juga seperti itu. Kemudian baru mbak Ana bisa langsung tes UTBK seperti itu. UTBK itu hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dan 1 rentang pendaftaran PTN ya guys. Jadi mungkin misalnya mbak Ana tidak bisa masuk pada tahun ini, mungkin mbak Ana bisa gap year, yang dimana gap year itu mbak Ana bisa belajar terlebih dahulu, lalu mbak Ana mengulangi UTBK lagi tahun depan seperti itu. Tes gitu ya? Iya, sama aja tes juga. Nah kemudian jika mbak Ana memiliki mungkin orang tua juga mampu, mbak Ana dapat mengikuti tes mandiri PTN Universitas PTN itu mbak. Ada beberapa tes mandiri dan itu diselenggarakan oleh setiap universitas. Jadi kalau UTBK kan benar-benar seluruh Indonesia bareng gitu ya mbak ya. Tapi kalau mandiri itu setiap, misalnya mbak Ana ingin ke UNS, jadi mbak Ana nanti masuknya ke web UNS saja, jangan masuk ke web yang lain. UTBK sama LSP itu udah beda gitu loh mbak. Jadi mbak Ana bisa masuknya ke web sesuai PTN yang mbak Ana dituju seperti itu. Nanti mungkin di internet banyak sekali mbak banyak sekali langkah yang akan mbak Ana lakukan nanti. Mungkin di internet akan banyak lagi, mungkin ada sertifikasi nantinya ya. Mungkin saat ini belum dibuka juga webnya, mungkin ketika mendekati hari mungkin belum akan dibuka sekitar 1 bulan lah kurang lebih. Misalnya nanti UTBK itu kan mengerti ya mbak ya, kira-kira itu yang seluruh undangan itu Maret ya biasanya. Mungkin UTBK itu Mei sampai Juni, kemudian Juli itu biasanya akan dilakukan tes mandiri oleh Universitas PTN seperti itu. Nah itu langkahnya mbak. Kemudian jika mbak Ana, apakah mbak Ana ada berkeinginan untuk ke swasta? Kalau itu sih sebenarnya enggak, tapi cuma buat cadangan aja sih kalau kata orang-orang yang mungkin apabila mbak Ana juga ingin melakukan cadangan di swasta, mungkin mbak Ana bisa langsung masuk ke web universitas swasta tersebut, karena itu tergantung univnya juga mbak. Jadi mungkin mbak Ana bisa masuk ke web, mungkin kalau di sini UMS, UMY seperti itu ya. Kalau kita masuk di swasta gitu tuh lamanya nanti juga sama kayak kita memiliki negeri atau sedikit beda ya? Mungkin kalau di swasta itu juga ada beberapa tes masuk mbak. Mungkin dari tes nilai rapor juga bisa, kemudian tes tulis, mungkin ada sebagian ada tes wawancara. Mungkin ketika mbak Ana mengikuti jurusan yang kesehatan itu baru ada tes wawancaranya nggak biasanya. Tapi kalau jurusan biasa seperti psikologi, kemudian ilmu komunikasi itu mungkin hanya nilai rapor ataupun tes tertulis saja mbak, seperti itu. Dan mungkin untuk kalau di PTN kan harga UKT-nya ya, biaya UKT-nya itu kan menyesuaikan biaya orang tua ya, menyesuaikan gaji dari orang tua. Dan jadi jika di swasta itu ya sudah ada patokan harganya itu mbak, seperti itu. Mungkin mbak Ana juga bisa nanti melakukan atau mencoba mendaftar beasiswa seperti itu. Dan mungkin apa yang mbak Ana ingin tanyakan lagi?
komunikasi itu ya Mbak ya. Ini saya cari di internet dulu ya, mungkin ada lebih apa ya, ada lebih ya, ada lebih awal juga. Ilmu komunikasi saja ataukah sama dengan psikologi? Boleh tuh nanti dua-duanya, kan aku juga mau kayak tahu dulu perbedaan dari dua jurusan itu ya. Jika ilmu komunikasi itu ya Mbak, itu bisa, karena ini kan benar-benar apa ya, benar-benar komunikasi kita yang diasah, komunikasi kita yang dilatih untuk kita menjadi seorang yang profesional dalam bidang public speaking seperti itu. Jadi mungkin Mbak Ana akan banyak, biasanya banyak berbicara dengan orang lain, berbicara di depan umum seperti itu pekerjaannya. Ya mungkin Mbak Ana bisa, yang pertama itu di bisnis Mbak, mungkin di perusahaan itu Mbak Ana bisa menjadi seorang public speaker, perusahaan negara menyampaikan. Mungkin bisa juga jadi manajer, seperti itu juga bisa aja Mbak, tergantung perusahaannya itu mencari jurusan apa, tergantung juga sih Mbak sebenarnya. Terus di marketing juga bisa, mungkin di iklan-iklan seperti iklan-iklan di TV-TV ataupun iklan-iklan produk-produk makanan biasa yang mungkin hanya dijual di pasar seperti itu juga bisa. Kemudian yang pertama itu public relation. Public relation itu spesial hubungan masyarakat, merupakan prospek komunikasi yang paling populer. Oh ini yang paling populer Mbak, namanya public relation, di mana itu kerjanya itu mungkin seperti menulis siaran pers, kemudian berbicara kepada media-media terkait bagaimana istilahnya apa ya Mbak, kayak menjadi juru bicara sebuah perusahaan seperti itu. Kemudian mengatur konferensi pers terkait di perusahaan tersebut ataupun di politik juga bisa. Kemudian Mbak Ana juga harus mengembangkan ide cerita persuasif untuk menjaga reputasi dari instansi perusahaan yang Mbak Ana ingin masuki seperti itu. Jadi sebenarnya perusahaan itu bisa di BUMN ataupun perusahaan seperti di kementerian yang mungkin nanti Mbak Ana maksudnya kalau di kementerian itu maksudnya nanti di jalur CPNS Mbak Ana. Ya, itu. Kemudian yang ini mungkin Mbak Ana kemarin sudah ada beberapa apa ya bayangan terkait reporter dan juga wartawan juga ya. Ini ada hanya itu. Iya, soalnya ini emang paling familiar kan ada apa namanya? Seperti orang yang masuk jurusan ilmu komunikasi pasti ingin menjadi seorang reporter. Seorang wartawannya sudah kayak biasanya seperti itu gitu ya. Biasanya Mbak Ana bisa masuk di majalah, koran, radio, televisi ataupun khusus berita online seperti mungkin kayak Solo Post, terus koran Solo, seperti itu bisa Mbak. Kemudian juga menjadi seorang customer service mungkin juga itu juga bisa. Kemudian customer service di berbagai perusahaan seperti Traveloka, terus OLS, Shopee, seperti itu bisa Mbak. Mungkin Mbak juga bisa menjadi customer service di berbagai perusahaan di Solo mungkin seperti Paragon, seperti itu mungkin banyak Mbak sebenarnya. Sebenarnya ini termasuk banyak apa ya Mbak? Benar-benar banyak ini ya, banyak prospek kerjanya juga Mbak. Kemudian content writer, ini seperti kayak penulis konten di mungkin di artikel ataupun di blog sosial media ataupun media online seperti itu di perusahaan yang mungkin sekiranya membutuhkan seperti itu. Kemudian blogger tadi sudah saya sebutkan. Ini Mbak Ana akan lebih banyak menulis, menyajikan posting, dan mempromosikan konten-konten dari perusahaan tersebut agar dikenal oleh banyak orang, statusnya seperti itu. Jadi Mbak Ana mungkin akan lebih benar-benar apa ya, benar-benar sering berjalan di depan banyak orang seperti itu. Kemudian Mbak Ana juga bisa menjadi social media manager, di mana ya tadi saya sebutkan lagi Mbak Ana telah menjadi seorang manajer di perusahaan terkait media sosialnya seperti apa agar dapat dikenal oleh banyak orang seperti itu. MC atau presenter di MC mungkin di MC di berbagai kegiatan ya Mbak ya. Nah mungkin Mbak Ana juga bisa menjadi MC, Master of Ceremonies atau presenter di suatu acara. Nah mungkin ini bisa Mbak Ana asas ketika Mbak Ana menjadi mahasiswa. Dan Mbak Ana menjadi mahasiswa mungkin Mbak Ana bisa mulai langkah kecil, mungkin Mbak Ana bisa menjadi MC di sebuah kegiatan di organisasi Mbak Ana ketika kuliah maupun di luar kuliah. Itu nanti bisa jadi apa ya, hasilnya pengalaman terlebih dahulu agar banyak orang mengenal Mbak Ana menjadi MC. Nanti jadinya nanti banyak orang yang mengenal Mbak Ana menjadi MC. Bisa MC nikahan, MC acara apapun, acara besar, acara kecil bisa.
juga bisa menjadi seorang direktur atau program di perusahaan juga, kemudian staff sales untuk ya staff sales yang seperti kita kenal untuk mempromosikan barang pada orang-orang di toko-toko seperti itu juga bisa, kemudian menjadi wedding organizer atau perencana acara apapun mbak, mungkin acara WO seperti WO yang kita kenal itu juga bisa kan, biasanya kan itu ngomongnya pintar ya mbak, seperti itu, ataupun menjadi staff HRD, perancang grafis juga bisa mbak, dan banyak sekali. Mungkin mbak Ana ada yang ada ketertarikan yang gimana setelah saya sebutkan tadi? Kalau yang dulu kan orang saya tertarik di reporter wartawan. Oh iya, sekali. Itu nah, kemudian juga mungkin bisa kayak jadi mau menjadi staff HRD. Oh, sih mbak Ana juga ada bayangan ya? Iya. Jadi kan enggak, kalau ini kan kayaknya saya juga sudah menemukan dari jurusan ini tuh ada beragam gitu ya. Iya betul. Cuma satu, kalau kemarin kan masih saya pikir itu masih hanya itu aja yang tahu, belum tahu gimana bentuk kerjanya apa saja gitu. Betul. Nah, untuk di jurusan psikologi itu ada beberapa psikologi mungkin memang bisanya itu ya menjadi orang psikolog klinis, psikolog organisasi, psikolog perusahaan juga bisa, dan mungkin kebanyakan itu ketika S1 itu biasanya langsung menjadi seorang HRD di perusahaan. Karena kan HRD itu kan kayak mengatas berapa, bagaimana caranya, bagaimana orang itu akan bekerja, itu kan yang depan psikolog kan mbak, menjadi seorang psikolog. Nanti ketika mbak Ana nanti bisa lanjut juga menjadi seorang psikiater atau dokter spesialis psikiater itu juga bisa mbak. Nanti psikolog itu ada di berbagai pendidikan juga ada, di psikolog industri juga ada. Mungkin dia mbak Ana menjadi seorang psikolog di berbagai perusahaan yang mungkin mbak Ana ingin gitu. Mungkin di Shopee juga bisa, di sekolah bisa, di perusahaan-perusahaan di bank baru juga bisa mbak sekali. Ini mbak Ana ingin bekerja yang gimana mbak? Untuk jadi psikolog ini, psikolog? Mungkin yang umum dulu sih. Mungkin yang psikolog sekolah ataupun HRD juga mungkin bisa mbak. Enggak sih kalau Masih yang psikolog yang mungkin yang sering konseling seperti ini ya seperti itu. Dan mungkin jika apakah mbak Ana ingin berkeinginan untuk lanjut S2 ataupun tidak? Atau belum berkepikiran gitu? Belum, kalau itu belum kayak mantapnya gitu sih Yes, gitu. Kan ini juga masih SMA juga ya. Oke, nanti kalau Anda juga ingin S2 ini bisa menjadi dosen juga mbak di universitas. Tapi nanti kalau mbak Anda itu memang suka mengajar ya, kalau mbak Anda mungkin tidak ada passion mengajar, mungkin mbak Anda juga bisa kerja di perusahaan-perusahaan banyak sekali yang membutuhkan jurusan ini. Jurusan ini termasuk apa ya mbak? Termasuk prospek kerja itu sangat luas dua-dua ini. Jadi mungkin mbak Anda juga dari jauh tidak akan kebingungan juga terkait jurusan ini maksudnya apa gitu. Ada yang mbak Anda ingin tanyakan lagi? Masuk kalau dari ini dari segi universitasnya beliau, apakah selain di UNS sama UNY kalau yang negeri itu yang jurusan universitas itu gimana sih? Mungkin jika mbak Ana ingin PTN itu ya di UI ada, cuman ya mungkin pasti susah ya mbak. Iya. Kita nggak yang tahu mbak rezeki orang ya gimana. UI itu bagus, kemudian apa namanya Unpad itu di Bandung ya, UI itu kan di Depok ya. Unpad itu di Bandung, sekitaran Jatinangor kalau Unpad itu. Kemudian itu juga bagus mbak, sangat bagus. Jadi mungkin mbak Ana bisa searching lagi tentang mana yang mungkin sesuai mbak Ana cocok juga. Nah kadang kan orang juga cocok-cocokan sama kotanya juga ya mbak, ya mungkin pilih yang di mana juga. Kemudian kalau di Jawa itu ya menurut saya itu ya UNS, Undip. Undip itu Semarang ya? Iya, Semarang itu, atau UNS juga ada mbak. Iya. Kalau Jawa Timur itu yang bagus ya UD, Brawijaya, Unesa juga bagus. Universitas Jember itu juga bagus, negeri juga mbak. Ini mbak Ana pengen yang di Jawa atau yang di luar Jawa mbak? Mungkin lebih di Jawa ya. Oh lebih di Jawa. Iya. Apa juga betul. Kalau di Jawa ya juga mungkin Jawa Tengah ataupun Jogja lah gitu ya. Iya. Khususnya mungkin pasti UGM, UN juga bagus. Kalau di Jogja PTN-nya cuma 2 sama ini veteran, itu juga bagus mbak. UPN veteran juga bagus, Atlantika itu bagus. Kalau di buat di Jawa Tengah ya mungkin kalau nggak UN insya Allah sudah bagus mbak. Insya Allah mbak Ana juga bisa ya mbak Ana itu belajar sungguh-sungguh seperti itu. Dan mungkin
ketika lulus di PTN dan juga nanti Mbak Hana kan ada juga per apa ya Mbak, per kota juga mungkin bisa Mbak Hana tulis juga, nanti saya berikan saya akan berikan di WhatsApp saya Mbak, mungkin ini ada saya bisa